Selamat sore anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa sampai hari ini kita boleh ada, itu semua karena berkatnya Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau sama-sama memiliki satu kerinduan, yaitu untuk selalu memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama menaikkan pujian. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kerinduan kami Tuhan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang.
Kau Allah yang sungguh baik. Kau Allah yang teramat baik Tuhan. Dan ini kami anak muda-Mu Tuhan. Kami sungguh memiliki kerinduan untuk selalu memuji-Mu, untuk selalu menyembah-Mu. Bila dalam setiap kehidupan kami boleh selalu bersyukur mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami satu persatu Tuhan. Engkau yang menyiapkan setiap hati kami, agar kami siap menerima lawatan-Mu Tuhan. Dan Bapa, kiranya Engkau yang berkati untuk setiap pelayan-Mu yang melayani Engkau pada sore hari ini. Engkau yang memberikan mereka hikmat, Engkau yang memberikan mereka sukacita Bapa. Dan Engkau juga yang selalu memberikan damai sejahtera Bapa. Biarlah setiap apapun yang mereka boleh persembahkan, itu semua untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari pada sore hari ini kita mau sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita mau tinggalkan setiap beban kita, sebab kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Yes. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita mau sama-sama bangkit diri, kita mau sama-sama menari untuk Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita satu di dalam doa.
Hatiku penuh dengan nyanyian yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Hari ini kami bergembira karena kami bersorak-sorai dengan Engkau ya Tuhan. Pujian yang sungguh indah bagi kami yang menghantar kami pada kesempatan sore hari ini di hadapan anak-anak kami PRBK untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolonglah hamba-Mu dengan kemampuan dan dengan kesederhanaan hamba-Mu supaya kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan Roh Kudus berkaryalah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi kami dan juga anak-anak kami pemuda remaja bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, pemuda remaja bagi Kristus. Puji Tuhan, sore hari ini kita berjumpa kembali dengan ibadah anak-anak pemuda remaja setiap hari Sabtu. Tentunya tema yang menarik hari ini yaitu tema hatiku penuh nyanyian. Maka dari itu di kesempatan sore hari ini Om Hadi tidak mau kalah dengan seorang WL tadi yaitu Cici Yesi yang dengan suara yang nyaring menaikkan satu pujian. Om Hadi hari ini juga akan menaikkan satu pujian. Pujiannya demikian, tolong simak dengan baik. Semoga juga tidak kalah dengan WL yang mereka nyanyikan. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Puji Tuhan, rasanya tidak kalah dengan Cici Yesi tadi menyanyikan rekan-rekan PRBK yang dikasih Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, pujian yang saya naikkan ini walaupun mungkin bagi anak-anak PRBK saat ini kurang ngetren, tetapi ini sungguh-sungguh pujian yang diambil di dalam Mazmur pasal 57 ayat 8 dan 9. Saya mau tanya pada kesempatan sore hari ini sekalipun anak-anak di rumah masing-masing, saya mau bertanya dengan jujur, lebih gampang mana percaya pada Allah dalam situasi dengan penuh keberhasilan, artinya penuh dengan berkat, atau situasi dengan penuh persoalan? Tentu saya yakin dan percaya sangat mudah percaya kepada Tuhan dengan situasi yang penuh dengan keberhasilan. Itu pertanyaan yang pertama. Juga yang selanjutnya saya merenungkan dan tentu kita bertanya juga, menjadi orang Kristen itu rupanya sangat mudah kalau kita memahami secara harafiah saja. Ambil contoh rekan-rekan PRBK. Kalau hari ini rekan-rekan bisa menaikkan pujian rohani, bisa main gitar, bisa memainkan musik dengan baik, saya yakin dan percaya rekan-rekan sangat mudah diterima dalam satu gereja. Karena tentu pengurus gereja akan mengatakan, oh ini pasti orang Kristen. Karena mereka dengan fasih menaikkan pujian rohani dan hafal setiap lagu-lagu rohani, terlebih bisa memainkan sebuah musik dengan baik dan benar. Tetapi yang menjadi pertanyaannya rekan-rekan pemuda dan remaja bagi Kristus, apakah menjadi orang Kristen itu hanya sekedar kita menaikkan pujian di mulut kita sehingga orang terobsesi dengan apa yang kita nyanyikan? Nah, ini menjadi perenungan kita bersama pada kesempatan sore hari ini. Berbicara tentang hatiku penuh nyanyian, Mazmur 57 ini dinaikkan kepada seorang yang bernama Daud, di mana dalam situasi yang tidak baik kondisinya, tetapi Daud tetap mengucap syukur, bahkan di dalam hatinya dengan ekspresi yang luar biasa menaikkan sebuah pujian yang syairnya tadi yang sudah saya nyanyikan di hadapan rekan-rekan semua. Nah, situasi ini juga situasi yang tidak gampang. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Kalau minggu kita beribadah raya, Bapak Gembala sudah menyampaikan situasi ini ketika seorang Daud menaikkan satu pujian. Daud sedang di dalam gua dan diperangkap oleh Saul, dan kondisi Daud tentunya secara logika akan tertangkap oleh seorang yang bernama Raja Saul.
Di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan, di tengah situasi yang tidak menyenangkan, tapi justru Daud menaikkan satu pujian yang luar biasa mereka naikkan. Maka Mazmur ini mencatat peristiwa ini dengan baik. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan, anak-anak pemuda remaja bagi Kristus, kita tidak cukup hanya mengetahui kisah tentang Daud dengan peristiwanya aja, tetapi kita perlu belajar tentang bagaimana Daud bisa menyampaikan ekspresi di tengah-tengah kepedihan hatinya. Tentu Daud memiliki karakter dan keteladanan yang amat sangat luar biasa. Bagaimana karakter dan keteladanan Daud? Hari ini kita akan melihat dengan cepat karakter dan keteladanan Daud. Yang pertama kita melihat bagaimana ketika pertama kali Daud dikenal oleh orang banyak, kehebatannya ketika Daud melawan Goliat itu sesuatu yang luar biasa dan tidak mungkin itu terjadi. Tetapi Daud luar biasa, yaitu Daud memiliki karakter yang pertama, percaya penuh kepada Allah. 1 Samuel 17:45 mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Mengapa hal demi mereka lakukan? Ketika Goliat menghadapi Daud dengan berbagai peralatan yang luar biasa, tetapi Daud tidak memiliki peralatan perang, hanya kesederhanaan. Daud hanya percaya sepenuhnya kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Daud mengalami kemenangan karena pertolongan Allah. Bukan karena peralatan yang mereka miliki, tetapi karena percaya penuh kepada Allah. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua daripada Daud adalah Daud tidak pernah merasa dirinya menjadi orang yang pendendam. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 11, sebetulnya Daud bisa membunuh Saul ketika Saul sedang tertidur di dalam gua. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud ini bukti bahwa Daud adalah orang yang tidak memiliki pemikiran dan hati pendendam. 1 Samuel 24:11 mengatakan demikian. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi mereka sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu. Tolong perhatikan, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun Saul memiliki pola pikir yang tidak benar, tetapi Daud masih menghormati kepada Saul bahwa sekalipun cara pandangnya, perilakunya tidak baik, bagaimanapun ini adalah seorang pemimpin yang dipilih Allah untuk memimpin bangsanya. Ini bukti bahwa keteladanan Daud tidak memiliki hati yang pendendam. Kalau Daud memiliki hati pendendam, maka pada waktu itu pula Daud akan membunuhnya ketika Saul sedang tertidur. Hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dengan karakter Daud, gaya hidup Daud yaitu senang berdoa. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat Mazmur, begitu banyak doa-doa Daud yang dinaikkan. Ini membuktikan bahwa Daud memiliki relasi yang kuat kepada Tuhan. Maka Daud selalu eksis di dalam segala keadaan. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya, Daud selalu berpikir rasional. Mengapa demikian? Sekalipun Daud bergantung penuh kepada Allah, tetapi Daud juga memakai akal dan budinya. Saudara-saudaraku, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, ini bukti kita melihat di dalam 2 Samuel 12:23 mengatakan demikian. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Apakah aku bisa mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Mungkin rekan-rekan PRBK bertanya, ini hubungannya apa? Ini peristiwa ketika Daud dapat meminang Batseba dan pertama kali Batseba mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Karena itu tidak perkenanan Tuhan, maka anak yang dalam kandungan itu tidak hidup dan akhirnya mati. Daud menyesal. Tetapi Daud memiliki akal dan budi, berpikir secara rasional. Sampai kapan saya akan berperilaku demikian?
Ini adalah sebuah karakter yang harus kita teladani kepada Daud. Selain keteladanan kita, selain karakter juga kita belajar tentang keteladanan Daud, yaitu Daud mau mendengarkan kritik yang datangnya dari seseorang, bahkan temannya sendiri. 2 Samuel 12:13 mengatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Jonatan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu." Ini bukti bahwa saudara-saudara anak-anak PRBK, sekalipun Daud menjadi orang yang terkenal, Daud menjadi orang yang ngetren, Daud yang menjadi orang yang dipandang terhormat bagi banyak orang, sekalipun Daud demikian, Daud tetap merendahkan hati, mau mendengarkan kritik oleh Yonatan karena kesalahannya. Saya sangat sulit menerima peristiwa ini. Artinya apa? Jarang terjadi seorang pemimpin bisa menerima kritik yang begitu saja dan mereka mau merendahkan diri seperti apa yang Daud miliki ketika ditegur oleh Jonatan. Ini bukti keteladanan Daud bahwa Daud memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dan yang selanjutnya keteladanan Daud adalah Daud bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku anak-anak PRBK. Lalu di dalam firman Tuhan dicatat di 2 Samuel 12:16 mengatakan demikian. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anakmu itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah dan berdoa. Ini bukti bahwa ketundukan Daud kepada Tuhan luar biasa. Saya sangat yakin dan percaya. Bagaimana sikap kita rekan-rekan PRBK? Kita bisa menaikkan pujian di dalam mulut kita. Seringkali kita membohongi dalam diri kita di dalam hidup ini. Ketika hati kita gundah gulana, kita tidak bisa menaikkan pujian. Syaratnya adalah kita mengikuti karakter Daud dan keteladanan Daud, supaya kita merendahkan diri kepada Tuhan, sehingga apa yang kita naikkan, sehingga apa yang kita pujikan di dalam mulut kita itu sesungguhnya hati kita juga bisa menaikkan dengan tulus dan ikhlas. Karena apa? Setiap persoalan yang dihadapi oleh Daud, Daud menyadari penuh bahwa setiap masalah dan persoalan yang dihadapi itu seizin Tuhan, supaya membentuk karakter Daud menjadi karakter yang memiliki kerendahan hati yang amat sangat luar biasa. Itu salah satu syarat. Oleh sebab itu pada kesempatan sore hari ini, anak-anakku PRBK, supaya pujianmu berkenan di hadapan Tuhan, maka anak-anak harus memiliki kerendahan hati, tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada titah Tuhan, sekalipun peristiwa demi peristiwa terjadi seolah-olah menyakitkan, tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, maka Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Itu salah satu syarat. Ketika kita bisa menaikkan pujian dalam hati, maka hati kita dipakai oleh Tuhan dan pujian itu berkuasa seperti apa yang Daud alami. Tuhan Yesus memberkati bagi anak-anakku, pemuda remaja bagi Kristus, supaya hati yang penuh nyanyian ini sungguh-sungguh diwujud nyatakan bagi anak-anakku semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah malam hari ini hati kami penuh dengan pujian seperti apa yang dialami oleh Daud, supaya kami belajar tentang keteladanan Daud bagi anak-anakku, sehingga peristiwa Daud ini dapat kita alami, kita dapat mencari dan bisa meneladani hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik tidak perlu kita teladani. Oleh sebab itu saya percaya malam hari ini Roh Kudus berkaryalah. Tanpa pertolonganmu tidak ada artinya apa firman-Mu sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada WL. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu sungguh yang luar biasa. Kalau pada sore hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Bapak, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan kami boleh melakukannya. Dan Bapak, bila sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami agar menjadi perluasan untuk kerajaan-Mu di tempat ini Bapak.
Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman boleh memberikan persembahan dan dimasukkan ke dalam amplop. Ditulis tanggal hari ini yaitu 15 Agustus 2020. Oke, dan sekarang selanjutnya saya serahkan kepada Om Hadi. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah PRPK ini dengan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di waktu sore hari ini kami sudah dengar-dengaran dengan Engkau, bahkan kami sudah memuji Engkau, supaya pujian yang kami naikkan itu memang sungguh-sungguh keluar di dalam hati kami. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami meneladani Daud di dalam segala keadaan, apakah itu baik keadaannya atau tidak baik keadaannya. Daud selalu bermazmur, bahkan memuji Tuhan, bahkan seluruh kehidupan di dalam hatinya memuji bagi Engkau. Hari ini kami belajar tentang keteladanan Daud. Begitu juga kami berdoa bagi anak-anak kami, pemuda remaja bagi Kristus, supaya juga ketika masih muda ini terus meneladani Daud sehingga hidupnya berkenan bagi Tuhan. Memberkati sore hari ini seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik WL, pemain musik dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu dengan penuh kasih-Mu. Apa yang menjadi pergumulannya terus Tuhan dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sekalipun saat ini ada di rumah mereka masing-masing, tapi kami pastikan mereka setia bahkan mendengarkan firman-Mu dan mengikuti ibadah pemuda remaja bagi Kristus. Memberkati gereja-Mu di tempat ini, memberkati hamba-Mu, pekerja di tempat ini, supaya gereja-Mu khususnya Jemaat Parmindo terus maju di dalam Tuhan di dalam segala keadaan. Kami percaya sekalipun persoalan itu sering terjadi, tetapi itu untuk menguatkan, mematangkan gereja-Mu supaya dapat bertumbuh bahkan berbuah yang lebat. Terima kasih ya Tuhan, ibadah PRBK ini sepenuhnya kami serahkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.